alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas atau membaca hadis Nabi SAW yang mulia. Tapi kita masih di perkataan Nabi di hadis atau penggalan hadis tentang orang yang berdusta, balasan orang yang atau ancaman bagi orang-orang yang berdusta. Dan termasuk ancaman ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah namimah. Namimah. Kalau berdusta, iya. Jadi ada perbedaan antara bohong dengan namimah atau berdusta dengan namimah. Kalau berdusta, definisinya kata para ulama adalah mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan realita. Ini berdusta. Berdusta atau berbohong adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah dusta. Ya. Ini dusta. Sekali lagi, dusta adalah menyampaikan sesuatu atau mengabarkan tanpa tidak sesuai dengan realita. Contoh, ada orang dia mengatakan atau ditanya ini jam berapa, dia mengatakan ini jam 3 contohnya. Padahal tidak sesuai dengan realita, maka dia berdusta. Adapun namimah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain tujuannya merusak. Itu namimah. Saya ulangi, namimah adalah menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain tujuannya adalah merusak hubungan. Ini namimah. Contoh Pak, ada si B, dia ngejelek-jelekin si A. Saya contohkan Pak, contoh namimah. Ada si B, dia menjelek-jelekkan si A. Si C dengar. Dia pun maksudnya dia mendengar si B mencela si A. Dia pun sampaikan ke si A. Tujuannya supaya ribut, supaya berantem, maka ini namimah. Nanti tahu nggak? Si B itu ngomong begini ke kamu, ngomongin begini tentang kamu. Pasti Pak, orang kalau disampaikan seperti itu marah kan? Ini namimah, maka hati-hati. Orang-orang yang melakukan namimah, ya, dosa besar dan siksaannya tadi Pak. Di antara siksaannya adalah tadi. Jadi sudah kita pahami Pak ya, apa itu namimah. Namimah adalah menyampaikan ucapan seseorang ke orang lain, tujuannya apa? Merusak. Ini di antara bentuk namimah. Ini kalau seandainya benar Pak si B, kalau benar-benar si B mengatakan sesuatu yang buruk tentang si A, ya, maka ini namimah. Dan lebih parah lagi Pak, kalau seandainya seseorang dia melakukan namimah tapi berdusta. Berdusta. Contohnya dia ngomong ke si A, "Wahai A, si B itu ngomongin begini ke kamu, apa tentang kamu." Padahal enggak. Ini lebih buruk Pak. Namimah yang lebih buruk. Ya. Banyak nggak orang seperti ini Pak? Banyak Pak. Contohnya ada orang melapor ke Pak Lurah atau ke pemerintahan. Pak, si fulan itu begini sesat dan seterusnya. Namimah Pak. Auzubillah min dzalik. Termasuk ya ke dalam ancaman ini, waliyadzubillah. Itu mengerikan. Baik, kemudian selanjutnya Pak, disebutkan dalam hadis ini
Wa ammar rijalu wan nisa al-urah alladziina fi misli bina'i tanur fa innahum az-zunat waz-zawani. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang bulat yang ada di seperti tungku, mereka adalah wanita pezina dan laki-laki yang suka berzina. Ini ancamannya, Pak, dibakar, ditungku. Dan itu ingat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, di alam barzakh, di alam kubur. Dan tentu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sudah kita ketahui, api di alam akhirat itu berbeda dengan api yang ada di alam dunia. 70 kali lipat panasnya dari api dunia, waliyadzubillah. Maka tidak akan ada di antara kita yang sanggup. Kemudian selanjutnya, wa amar rajul alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahr wa yulqimul hajara atau wa yulqamul hajara fa innahu akilur riba. Adapun laki-laki yang di sungai yang dilemparin batu mulutnya, itu adalah seseorang yang memakan harta riba. Memakan harta riba. Di sini disebutkan memakan, bukan pembatasan, Pak. Bukan berarti ntar kalau make buat beli baju, buat beli mobil, nggak apa-apa, enggak. Tapi kebanyakan harta riba itu kan dimakan, dimasukin ke perut. Maksudnya dibelikan sesuatu yang berupa makanan kemudian dimakan. Ini diantara siksaan pelaku riba. Tentu sekali lagi bukan hanya itu, dibakar dan seterusnya, banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka hati-hati Pak, Bu yang dimuliakan oleh Allah dari memakan harta riba. Minjam di bank, riba itu menurut syariat. Kalau menurut kebanyakan orang, kok bisa riba Thomas? Kue kan ape? Wong orang duit lagi kesusahan ditolong, kok iso riba? Itu menurut Anda. Menurut syariat tidak seperti itu, Pak. Dan panjang tentang riba ini, pembahasannya panjang. Maka hati-hati dari memakan riba. Yang sering terjadi saja, Pak, kita sebutkan riba yang sering terjadi, sebagai contoh saja. Seseorang meminjamkan uang, kemudian dia minta barang. Sebetulnya boleh, sebagai agunan, sebagai barang gadai, boleh dalam syariat. Cuman masalahnya barang gadai ini dimanfaatkan. Nah, manfaat itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat, entah itu apa saja manfaatnya, maka manfaat tersebut adalah riba. Sering terjadi tidak, Pak? Sewering di tempat kita. Bahkan dicari, mau kemana loh? Pak, gue lagi nyari motor gadean. Ya enggak? Maksudnya apa? Dia minjemin duit, terus motor dia pegang. Dia pakai enggak? Pakai. Riba. Riba. Sawah, Pak. Kadek sawah. Itu gitu, Pak. Ya boleh. Jadi sawah itu sebagai agunan, sebagai barang jaminan, sebagai gadai boleh, tapi ngangkrak. Nggak boleh dimanfaatkan. Nah terus gimana? Ya begitu. Sudah solusinya, kalau memang Anda mau sawah, sewa. Kalau sewa berarti duit nggak kembali. Sewa 6 bulan, nih sekian contohnya. 10 juta contohnya. Sudah nyewa, namanya nyewa, duit nggak balik. Kalau gadai kan nggak, minjemin, duit dia balik. Seperti itu. Kalau ditahan mungkin suratnya aja boleh, Ustaz? Kalau yang ditahan suratnya aja boleh? Boleh, nggak masalah. Boleh. Surat motor atau surat tanahnya? Kita minjemin. Boleh, nggak masalah, nggak mau. Surat motor atau surat tanahnya tersebut yang ditahan sebagai jaminan. Boleh, nggak masalah. Jadi
Jadi jaminan barang gadai itu fungsinya apa? Ini banyak orang yang nggak mengetahuinya. Fungsinya itu kalau seandainya ketika jatuh tempo yang meminjam nggak punya duit, nggak bisa bayar, nah barang gadai ini entar dijual ke pihak yang lain, ke pihak ketiga. Iya, ke pihak ketiga. Mau dia ridho atau enggak barang ini dijual, nggak peduli. Nah itu seperti itu. Iya. Atau dia yang beli tapi dengan harga normal. Dengan harga normal. Motor umumnya harganya 3 juta, motor model begini ya udah belinya 3 juta. Iya. Belinya 3 juta seperti itu dibeli oleh orang yang meminjami. Nanti hasil penjualan itu ya kalau sani utangnya cuma 2 juta, ya udah buat bayar 2 juta, 1 juta kasihin orang yang motor itu. Seperti itu. Itu tujuan adanya gadai, bukan untuk dimanfaatkan. Iya. Iya, tapi sekali lagi sudah menyebar, Pak, mendarah daging di tempat kita. Kalau kita bahas ini aneh loh, kok bisa? Iya. Kok bisa loh? Bukan kok bisa, memang ini syarat Islam. Pernah belajar nggak masalah ini? Seperti itu. Belum pernah. Nah ini kita belajar bareng gitu. Ini diantaranya. Nah masih banyak lagi ya riba-riba yang sering kita dapati. Kalau mau lebaran biasanya tukar duit, betul tak Pak? 100.000 jadi 90.000, tapi uang baru pecahan. Itu riba Pak. Karena tukar menukar komoditi riba ya yang sejenis dan satu kelompok itu harus sama nilainya. Harus sama nilainya 100.000 dengan 100.000, meskipun yang satunya pecahan nggak masalah, yang penting nilainya sama. Seperti itu. Loh kok bisa riba Mas? Ini kan sebagai upah ya, kalau seandainya ini sebagai upah supaya Mas nggak capek ke bank nuker-nuker, biar saya yang nuker. Loh Mas, sekarang ini akadnya kita pinjam meminjam, saya tidak sedang menyewa sampean datang ke bank nukerin uang saya, enggak. Akad kita sekarang adalah utang piutang, tukar menukar, sorf. Kan banyak kan orang kalau ini kan sebagai ganti ya dari usaha saya datang ke bank gitu nukerin, daripada sampean ke sana capek, wis mending nah ini bayar 10.000. Kita kata sekarang akad kita ini bukan saya sedang tidak menyewa Anda datang ke bank, enggak kan buktinya. Sekarang ini kita akadnya apa? Tukar menukar. Jadi jangan mencari banyak alasan. Jadi gimana Ustaz? Saya itu orang gesek, iya. Kalau dipindahkan ke saya kasih uang, saya kenakan jasa. Kalau itu jasa ya. Kalau itu jasa, kalau mau pakai jasa sampean bayar sekian maka enggak masalah. Ya, maka enggak masalah. Jadi kelebihan itu adalah dari jasa. Dari jasa. Karena memang jelas-jelas ketika itu akadnya orang yang minta tolong ke sampean itu memanfaatkan benda atau fasilitas sampean gitu, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Nggak bedanya siapa aja yang mau ngirim barang ke saya bayar sekian, boleh. Siapa aja yang mau lewat jembatan ini karena saya yang buat, saya yang punya, fasilitas saya, bayar ke saya sekian, boleh. Seperti itu. Seperti jalan tol perintah. Seperti jalan. Kalau jalan tol itu nanti termasuk pajak kalau seperti itu. Masuknya pajak dah. Beda kalau itu beda. Tapi kalau jalan tol milik swasta mungkin? Ya, kalau itu punya negara kan? Nah, seperti itu. Ya hukum asalnya kita ya nggak ngasih duit ya pas pakai jalan tol, karena memang itu fasilitas rakyat. Seperti itu, duit dari rakyat untuk rakyat. Kecuali yaitu punya per orang maka tidak masalah, atau punya perusahaan tertentu. Nah, jalan tol punya siapa itu? Perusahaan apa punya negara?
punya negara. Itu berarti ya seharusnya kita nggak bayar, cuman karena dikenakan bayar ya sudah, itu termasuk bayar. Baik, kita lanjutkan ya. Kita tidak bahas itu sebetulnya, cuman ini secara ringkas saja. Nanti kalau mau lebih lanjut kita di sesi tanya jawab. Jadi yang telanjang bulat ditunggu itu adalah wanita pezina dan laki-laki pezina. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang berzina. Wa ammar rajul alladzi ataita alaihi yasbah. Oh, tadi sudah ya, yang makan riba. Kemudian adapun laki-laki yang sangat mengerikan, dia adalah Malik, penjaga jahanam, malaikat Malik menjaga jahanam. Kemudian adapun laki-laki yang tinggi sekali yang ada di taman, yang tidak kelihatan, yang kepalanya saking tingginya, dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, wa ammal wildan alladzina haulahu fakullu mauludin mata 'alal fitrah. Adapun anak-anak, ya anak-anak kecil yang ada di sekitarnya, maka mereka adalah anak-anak yang meninggal dunia ketika masih kecil gitu ya, masih kecil, belum balik. Ya, masih kecil, belum balik. Sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah anak-anak musyrikin juga?" Faqal Rasulullah SAW, "Na'am, wa auladul musyrikin." Nabi SAW menjawab, iya, termasuk anak-anak orang musyrikin yang meninggal dunia sebelum balik dan mereka ya belum tahu apa-apa seperti itu. Adapun orang-orang yang setengah mereka bagus, indah, setengah mereka buruk, mereka adalah orang-orang yang mencampur adukan amalan soleh dengan amalan yang buruk, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis ini sangat sahih. Dan hadis ini sangat populer dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundum radhiyallahu taala anhu. Taibullah alam isab, ini di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini. Wallahu alam isab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak ini. Iya, Pak. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz. Tadi diceritakan di awal-awal hadis, yang pertama yang tidur miring, ditimpang batu kepalanya, terus yang tidur selentang, disobek-sobek mukanya sebelah kanan dan kiri menggunakan besi yang tajam, dan seterusnya. Menurut tafsir daripada ulama, kejadian tersebut adalah di alam barzakh. Setelah seseorang meninggal, dikubur, ditinggal oleh yang mengantar kubur, lalu ditanya malaikat dan lainnya dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada informasi dari Nabi ketika siksa di alam barzakh itu bulan ini itu ada berhentinya? Contohnya sampaikan ketika bulan Ramadan mungkin siksa kubur dihentikan, atau ketika hari Jumat ada yang siksa kubur dihentikan. Yang pertama, ada hentinya atau tidak? Yang selanjutnya yang ingin saya tahu dan ingin saya tanyakan, apakah siksa kubur itu akan berjalan terus-menerus selama 24 jam, setahun, 2 tahun? Karena mungkin orang yang hidupnya dulu umurnya cuma 70 tahun, meninggal. Sampai sekarang dalam barzakh udah 700 tahun, belum kiamat. Jadi hidup cuma 70 tahun, disiksa udah 700 tahun. Kiamat itu masih entah berapa tahun lagi. Nah, jadi apakah ada dalil yang menyatakan bahwa setiap bulan ini sisanya dihentikan, contohnya Ramadan. Terus dan sampai kapan gitu ya? Selesainya azab. Adakah doa khusus untuk mendoakan orang tua, saudara atau yang lainnya yang di alam barzakh supaya siksanya diringankan atau dihilangkan? Baik. Jadi pertanyaannya panjang, Ustaz. Iya. Berarti ada 3 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apakah ada jedanya siksaan di alam barzakh ini di bulan-bulan tertentu atau di hari tertentu? Pertama, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita menetapkan perkara gaib kecuali berdasarkan
wahyu dari Allah atau berdasarkan dalil. Ini harus kita sepakati. Tidak boleh kita menetapkan perkara gaib kecuali berdasarkan dalil. Sebagaimana kita tahu adanya surga karena sebab adanya dalil, adanya alam barzakh karena adanya dalil. Ya, jadi tidak boleh kita menetapkan perkara gaib kecuali berdasarkan dalil. Nah, sekarang ada enggak, pertanyaannya, ada enggak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan tertentu ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hentikan siksaannya? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, iya. Kemudian dikerangkenglah, dirantailah gembong-gembong atau pentolan syaitan, iya. Hadis ini sebetulnya menceritakan tentang kondisi surga, ya, yang menunjukkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apa hikmah di balik itu? Yang jelas ini kabar dari Nabi SAW. Adapun tentang setan di kerangkeng, maka hikmahnya sangat jelas. Akan berkuranglah, bukan tidak ada, akan berkuranglah maksiat di bulan Ramadan. Sejauh pengetahuan saya belum pernah saya dapati adanya dalil yang menunjukkan di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu ada orang-orang yang diberhentikan siksanya. Ya, sejauh pengetahuan saya. Karena sekali lagi, ketika seseorang meninggal, tidak boleh kita menetapkan suatu perkara gaib kecuali berdasarkan dalil. Setelah seseorang dia meninggal dunia, sudah kita ceritakan tentang prosesnya. Apabila dia orang soleh, maka dia mendapatkan nikmat. Apabila dia orang yang toleh, orang yang buruk, orang yang suka maksiat, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Nah, ini lanjutannya dari pertanyaan. Sampai kapan? Tergantung. Kalau dia orang kafir, tidak ada berhentinya, Pak. Sampai hari kiamat, dan sampai hari kiamat itu lanjut nanti. Dan semakin keras siksanya kalau orang kafir. Kalau orang mukmin, kapan berhentinya? Sampai dosa-dosanya habis. Sampai dosa-dosanya habis. Jadi kalau seandainya ada orang yang beriman, kemudian dia melakukan maksiat dan tidak diampuni oleh Allah, jadi harus disiksa terlebih dahulu, maka dia disiksa di alam barzakh, di alam kubur. Kapan berhentinya? Sampai kapan? Sampai habis. Sampai habis. Kalau seandainya keburukannya, dosa-dosanya habis karena siksaan tersebut, maka setelah itu sudah dia mendapatkan kenikmatan, dan setelah ketika dibangkitkan nanti dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan seseorang disiksa di alam barzakh adalah membersihkan dosa-dosanya. Makanya wallahu a'lam bishawab, sekali lagi ya, sebagai kehati-hatian saya katakan, saya tidak pernah mendapati adanya hadis yang menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu yang diberhentikan siksaannya di bulan-bulan tertentu, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang saya ketahui, yang diberhentikan siksaannya adalah orang-orang yang sudah habis dosanya karena disiksa. Jadi kalau orang yang beriman disiksa di alam kuburnya itu sampai dosa-dosanya habis. Kalau seandainya sudah habis dosa-dosanya di alam barzakh, di alam kubur, ya sudah, setelah itu dia mendapatkan kenikmatan. Karena Allah mengazab itu ya menegakkan keadilan, Pak. Jadi Allah mengazab karena adil, bukan karena Allah keji. Tidak. Allah mengazab seseorang itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila sudah habis dosa-dosanya, sudah, setelah itu Allah berikan kenikmatan. Kemudian selanjutnya, apakah ada doa untuk orang tua kita ya supaya diampuni, ya, supaya diampuni atau diringankan siksaannya? Kalau memang disiksa waliyadzubillah, kita jangan suudzon lah.
Intinya kita jangan suudzon kepada orang tua kita yang meninggal kalau memang meninggalnya di atas Islam, di atas syariat Islam, ya. Jangan suudzon, barangkali mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak disiksa. Jadi itu. Tapi kalau seandainya kita tahu suka lalai dan seterusnya, maka doa yang paling ampuh adalah memohon ampunan untuk kedua orang tua. Itu yang diajarkan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni orang tua saya. Allahumma gfir, ya, yang diajarkan oleh kiai-kiai kita dulu dari Al-Qur'an itu apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallah, Pak, itu doa yang sangat ampuh sekali, Pak. Meskipun kelihatannya remeh tapi luar biasa, Pak. Doakan orang tua yang sudah meninggal dunia, ampuni dia ya Allah. Berikanlah ampunan, berikanlah kenyamanan di alam kubur, luaskanlah kuburannya, lapangkanlah kuburannya. Terus Pak, doakan Pak sebagai anak, dan ini bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau memang kita belum sempat berbakti kepada orang tua kita ketika dia masih hidup, maka cara berbakti kita diantaranya adalah doakan, ya, doakan ampunan, doakan rahmat, ya, dengan doa yang kita hafal. Kalau nggak hafal pakai bahasa Jawa, Allah ngerti Pak. Yang penting kita berdoa menggunakan bahasa yang betul-betul ketika kita berdoa itu khusyuk. Itu lebih utama daripada kita pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti apa isinya. Lebih utama pakai bahasa Jawa, kita mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Kemudian di antara ya tips atau cara lagi, di samping kita mendoakan, maka kita bersedekah. Karena ada dalilnya, kita bersedekah, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Pahalanya untuk orang tua kita. Dan sedekahnya Pak, saya sarankan untuk bangun masjid atau beli Al-Quran kemudian disebarkan, atau membantu ya media-media dakwah, pesantren-pesantren yang mereka butuh dana. Karena setiap kali dimanfaatkan masjid atau pesantren tersebut, orang tua kita akan mendapatkan pahala dari sedekah yang kita berikan. Iya. Jadi kita bersedekah untuk orang tua kita. Tapi itu pun sekali lagi, ya, ingat jangan lupakan diri sendiri. Kalau setiap amalan untuk orang tua emangnya udah kebanyakan pahala. Udah kebanyakan pahala. Iya. Seperti itu. Kalau sedekah ada dalilnya. Kalau memang orang tua belum haji, maka hajikan. Maka hajikan. Suruh orang naik haji, niatnya untuk orang tua. Iya. Tapi syaratnya orang tersebut harus sudah pernah naik haji. Tunaikan nazar. Orang tua kalau seandainya pernah bernazar tapi belum kesampaian, iya. Kemudian sambung hubungan baik kepada kawan-kawan bapak atau orang tua. Wallahi Pak, ini bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita cari mana kawan-kawan bapak kita dahulu, kasih hadiah Pak, sedekah kepadanya, berikan apa yang dia inginkan. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Dan ini dilakukan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar. Sahabat yang mulia Ibnu Umar Pak, beliau pernah ketika sedang menunggangi kuda atau unta, beliau melihat ada orang Arab, ada seseorang. Kemudian beliau turun, beliau berikan sorban beliau, kemudian beliau pokoknya berikan hadiah-hadiah. Ditanyakan, ya, kepada beliau kenapa beliau lakukan itu? Apa kata beliau? Dahulu beliau ini, ya, dahulu ayahku berteman dengan dia. Ya, jadi kita dekati, kita sambung hubungan baik dengan kawan-kawan orang tua kita. Kalau ibu kita yang sudah meninggal dunia, Pak, kalau ibu kita yang sudah meninggal dunia, cara berbaktinya tadi, ya, ditambah lagi diantaranya adalah baktilah kepada adiknya atau kakaknya yang perempuan. Karena kata Nabi, ya, al-khalah bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Kalau orang tua sudah meninggal atau belum meninggal, ya, kita berbakti juga kepada
adiknya ibu kita atau kakaknya ibu kita yang perempuan, yang laki-laki juga, tapi yang perempuan lebih utama. Karena kata Nabi, al-khala bimanzilatil bibi itu, dan dalam Islam Pak, bibi itu mencakup adik ibu atau kakak ibu. Ya, yang perempuan itu dalam dalam bahasa Arab kayak paman, am itu mencakup adik bapak atau kakak bapak, itu amun, ya. Jadi itu diantara cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada lagi Pak? Allah. Ini berkaitan dengan mimpi. Assalamualaikum. Berkaitan dengan mimpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bolehkah kita menjadikan mimpi, masuk mimpinya orang yang mungkin soleh kehidupannya, Iya. kemudian kita anggap ucapannya juga jujur, Iya. kemudian beliau bermimpi, yang dengan mimpi tersebut timbullah sebuah amalan yang memang Iya. kita cari dalilnya dalam hadis Nabi ataupun para sahabat enggak. Tidak ada. Artinya bolehkah mimpi orang soleh tersebut kita jadikan sebagai dalil untuk amalan tersebut? Iya. Iya. Pertanyaannya jelas Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan mimpi. Pertanyaannya, kalau ada orang kelihatannya soleh, kemudian dia bermimpi mungkin dikasih amalan tertentu atau mendapat bertemu dengan seseorang kemudian berpesan mungkin ya, melakukan atau diperintahkan untuk melakukan amalan soleh. Apakah boleh kita tetapkan itu ya, karena dia kelihatan soleh kemudian dia bermimpi memerintahkan melakukan amalan-amalan tertentu? Ternyata kalau kita perhatikan di dalil-dalil yang ada tidak kita dapati. Ada kaidah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-ahkamu la tubna bil ahlam. Hukum syariat itu tidak dibangun di atas mimpi. Tidak dibangun berdasarkan mimpi. Hukum-hukum syariat Islam ini tidak dibangun di atas berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita beramal, Pak. Tidak boleh kita beramal, ya. Kita yakini kita dapat pahala dari amal tersebut kecuali amalan tersebut berdasarkan dalil, landaskan dalil. Kalau nggak ada, maka kita katakan nggak boleh. Meskipun Anda mimpi seperti itu nggak boleh, karena bertentangan dengan kita harus mengedepankan dalil daripada mimpi seseorang. Bisa jadi itu mimpi dari syaitan yang menyamar, jadi orang soleh, pura-pura soleh. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, ya, yang banyak orang salah memiliki salah keyakinan tentang beliau ini. Beliau pernah bermimpi. Ya, didatangi sebuah api gitu ya. Kemudian api tersebut berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani, ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Asqattu anka as-shalah al-wajibah. Aku telah menggugurkan salat wajib darimu. Jadi enggak usah salat lagi. Abdul Qadir Jailani nolak, ini syaitan ya. Syaitan. Jadi nggak boleh Pak kita beramal dengan suatu amalan dasarnya atau landasannya adalah mimpi. Pak sampean kok ngamal kayak iki Pak? Endi dalile? Mang bengi aku mimpi. Aku mimpi didatangi Pak Kiai atau didatangi pokoknya wong sepuh, mbah sepuh ya, suruh mengamalkan ini dan itu. Kalau seandainya amalan ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh kita amalkan karena ini dari syaitan. Syaitan ingin menyesatkan kita. Syaitan ingin menyesatkan kita, Bu. Syaitan ingin apa, Bu? Syaitan ingin menyesatkan kita. Jadi nggak boleh kita beramal dasarnya adalah mimpi, tidak boleh. Kalau seandainya kita diberikan amalan atau kita mimpi disuruh melakukan amalan, ternyata ada dalilnya, maka ketahuilah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi Pak? Kalau kita bermimpi,
disuruh melakukan amalan, ternyata amalan ini ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis dan sahih, maka ketahuilah, ingatlah, itu teguran di Allah. Barangkali kita tadinya melakukan, kita tinggalkan. Atau barangkali kita ini lalai dan melakukan amalan ini Allah berikan peringatan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, nggak boleh kita amalkan. Dan ini banyak Pak. Banyak Pak, orang tua contohnya anaknya meninggal di waktu kecil. Dia mimpi atau dia mimpi atau anaknya, atau ada seseorang kesurupan terus ngaku-ngaku anaknya fulana. Anda apa? Minta salin. Ada nggak? Minta salin gitu. Pak, di alam barzakh kalau memang anak kita meninggal sebelum balik, nggak usah takut nggak salin Pak. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas rahmatnya, Allah lah yang akan memberikan pakaiannya. Ini nggak boleh, itu syaitan. Syaitan itu yang datang ke mimpi kita atau yang masuk ke seseorang mengaku-ngaku itu adalah anak orang tertentu seperti itu. Nggak boleh, itu syaitan ingin menyesatkan kita. Mungkin ada sedikit yang apa tadi? Ya. Walaupun amalan itu misalnya kalau dikerjakan cesplong. Walaupun amalan itu merasa nikmat. Enggak, maksudnya manjur. Manjur. Cesplong gitu. Oh, cesplong. Maksudnya terbukti gitu. Oh iya, terbukti. Baik. Sekali lagi, kalau seandainya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, amalan tersebut tidak ada dalilnya, tetap boleh kita amalkan meskipun manjur. Pak, saya sampaikan Pak, kalau ada orang melakukan amalan tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, tapi manjur, ketahuilah itu istidraj dari Allah. Jadi orang melakukan itu maksiat Pak, termasuk maksiat. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi, kok dia berani-beraninya membuat syariat baru. Allah katakan agama sudah sempurna, seakan-akan dia katakan belum sempurna, ada yang kurang, ini kami amalkan ini sebagai penyempurna. Makin adalah maksiat. Meskipun cespleng atau apa bahasanya gitu manjur, maka tetap tidak diperbolehkan. Sekarang Pak saya tanya Pak, ada orang berdoa ke pohon, manjur Pak. Atau ada orang doa di pura, manjur Pak. Apakah kita benarkan orang yang berdoa di pura? Betul, Allah yang memberikan itu, betul. Tapi apakah berarti Allah cinta sama dia? Justru Allah biarkan dia semakin jauh dari Allah. Jadi di istidraj Pak. Tidak ada siksaan yang lebih pedih Pak daripada istidraj Pak. Istidraj itu orang melakukan maksiat kok dibiarkan, malah dimudahkan oleh Allah. Jelas akan keras siksanya. Gak bedanya gini Pak, orang tua udah saking keselnya, udah lu bodoh amat, mau ngapain, mau mati kayak terserah. Menunjukkan sayang tidak Pak? Tidak. Nah gitu, orang melakukan maksiat Allah mudahkan. Allah mudahkan malahan. Iya. Jadi bukan menunjukkan benarnya amalan tersebut. Jadi kalau ada orang melakukan amalan padahal tidak ada dalilnya tapi manjur, tapi mujarab, maka kita katakan tidak menunjukkan benarnya amalan tersebut. Saya tanya Pak, orang-orang kufar, orang-orang Nasrani, ada nggak mereka yang ada nggak mereka yang kaya? Banyak Pak. Bukankah mereka berdoa? Iya. Siapa yang ngasih? Allah. Tapi apakah Allah sayang? Tapi apakah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan cinta ketika Allah kabulkan doa mereka? Jawabannya tidak. Jadi itu istidraj, dibiarkan oleh Allah melakukan maksiat. Maka hati-hati. Tentu kalau orang melakukan itu sampai meninggal dunia, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak Allah ampuni. Jadi meskipun manjur, meskipun mujarab, sekali lagi Pak, kalau seandainya ada tidak ada dalilnya maka tidak dibenarkan. Bukankah dukun dan yang semisalnya itu ada yang mujarab? Jawabannya iya, karena bantuan jin. Apakah benar berarti perbuatannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, ya, karena bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu. Ada lagi Pak?
Ibu-ibu ada Bu yang mau bertanya Bu? Tafadhali, tafadhalna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebohongan. Iya. Apa hukumnya gitu ya, berbohong tapi bercanda gitu, nggak serius? Taib. Jawabannya tetap diharamkan, Pak. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, wailun, wailun, wailun liman yakdzibu liyudhikan nas. Neraka, neraka, neraka bagi orang yang bohong tujuannya untuk atau agar orang tertawa. Itu serius nggak bohongnya? Enggak kan, dia tujuannya supaya orang tertawa. Kata Nabi SAW, diancam. Nggak boleh berbohong, itu nggak boleh kecuali 3 tadi: mendamaikan kaum muslimin, berperang, ucapan antara suami istri gitu ya, tujuannya melanggengkan hubungan rumah tangga, tidak masalah, boleh ya. Adapun selain itu tidak boleh, meskipun kita bercanda, tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Karena Nabi di antara hadisnya Nabi SAW mengatakan, ya, iyyakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur, ya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berdusta, karena dusta itu adalah maksiat, dan maksiat itu akan mengantarkan kepada neraka. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Tentang mimpi, silakan. Jadi saya itu seringkali ketika mimpi Iya. buang air besar. Mimpi buang air besar apa? Iya, mimpi buang air besar. Mimpi buang air besar. Jadi nanti berselang beberapa hari itu kehilangan. Ah. Apakah yang kemudian itu dari setan atau ya? Karena mules mungkin. Iya. Baik. Apakah dari setan itu ya? Jadi setiap kali mau kehilangan sesuatu itu mimpi dulu. Setiap kali mau kehilangan sesuatu, mimpinya itu. Mimpinya. Kalau beliau berarti kalau lagi mimpi buang air besar, pasti yang pasti ada hilang nanti ini. Gitu. Karena sudah sering kayak gitu. Iya, sering. Apakah yang mimpian itu dari setan atau gimana? Baik. Ya, jadi pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang bermimpi buang air besar. Dan kalau mimpi itu ada yang hilang biasanya gitu ya. Baik. Awalnya Pak, pasti nggak sengaja ya. Pasti awalnya tidak memiliki keyakinan tersebut kan ya. Sekedar mimpi biasa saja. Saya yakin awalnya sekedar mimpi biasa, tapi kok ada yang hilang. Terus besok lagi mimpi itu, loh kok ada yang hilang lagi. Akhirnya jadilah keyakinan ya. Baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bisa saja, saya ulangi, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu mimpi itu sebagai tanda terjadinya sesuatu. Bisa saja. Bisa saja. Iya. Ya seperti tadi, ya itu bisa saja seperti itu. Iya. Tapi saya sampaikan sebagaimana sikap kita tadi, pertama sudah bertawud, kemudian jangan ceritakan ke siapa-siapa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangannya entah kehilangan apa, dan ini pun harus ya dicari sebabnya. Kalau hilang duit, nah ini kok bisa di dompet perasaan dibawa terus, ditaruhnya cuma pas mandi kok hilang ini. Entah orang rumah yang ngambil atau anak gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, bisa saja Pak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu mimpi itu sebagai tanda terjadinya sesuatu, itu bisa saja. Bisa saja. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini masalah gaib ya, dan tidak boleh kita menafsirkan mimpi ya sembarangan, karena tafsir mimpi itu ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya, dan
Allah, saya nggak pernah belajar bagaimana cara menafsirkan mimpi, ilmunya. Itu ada ilmunya, dikatakan oleh para ulama. Tapi sedikit sekali yang tahu tentang itu. Tapi ingat Pak ya, benar-benar menafsirkan mimpi berdasarkan ilmu syariat, bukan togel. Nah, kalau mimpi gini, yang keluar biasanya nomor ini. Dah itu kedustaan saja, rekayasa saja. Dibodoh-bodohi kita. Seperti itu. Sok ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya. Nah, tuh ada tuh kayaknya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa tadi disampaikan bahwa tentang hukum gadai. Hukum gadai. Ya. Bagian ulama itu yang mau Kenapa? pasal Enggak jelas, Umi. Hah? Spencernya nggak itu, listriknya nggak kuat. Oh, listriknya kuat. Kena, coba diulang lagi nih. Nanti lo ada motornya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Boleh apa ini, Mi? Memanfaatkan barang Memanfaatkan. barang yang dijaminkan. Ada sebagian katanya nggak boleh. Iya. Apa ada dasarnya nggak? Oh iya. Ada di masyarakat kan kata ulama itu boleh, kata ulama Taib. ini nggak. Siap. Kami nggak tahu dasarnya. Taib, itu aja pertanyaannya. Ya, pertanyaannya jelas Pak ya. Katanya ya, ada sebagian ulama mengatakan bolehnya memanfaatkan barang gadai. Ada sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Sekarang gini Pak, ulama itu nabi bukan Pak? Nabi bukan? Bukan, sepakat. Taib. Sekarang kalau ada sabda nabi, nggak boleh, terus ada ulama mengatakan boleh, ikut yang mana Pak? Simpel aja kan? Ikut nabi. Itu sikap orang yang beriman. Ya. Makanya Allah mengatakan maka nalil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratun min amrihim. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman serta wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu terus dia milih-milih yang lain. Nggak pantas Pak. Sekarang katanya ada orang mengatakan ulama itu boleh. Tayyib. Apa dalil mereka? Jelas Pak, jelas sekali. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu riba. Jelas. Kalau ada orang yang mengatakan boleh, imma dia ini sok jadi ulama, pakaiannya aja kiai ulama tapi ilmunya kopong, bisa jadi gitu. Atau orang yang betul-betul ulama tapi karena ada ini Pak, nih dia ulama benar Pak, tapi enak iki nih loh, sing iki pemulus atau pelicin, maka kita katakan ada salah, tetap salah Pak. Ustaz, kadang-kadang saya pernah dengar dalilnya bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Iya. Ya, berarti hukum gadai adalah boleh. Iya betul, kalau hukum gadai boleh. Gadaiannya di baju perangnya digadaikan ke orang Yahudi. Iya. Itu dalil yang benar. Ya itu dalil benar-benar bolehnya gadai. Bolehnya kita mengambil barang gadai, boleh. Tapi yang masalah memanfaatkan barang gadai. Itu yang masalah. Berarti baju perangnya itu nggak dipakai sama orang Yahudi. Nabi SAW jadi pikiran Nabi SAW nggak sampai segitu. Yang jelas akad Nabi SAW gadai. Adapun ya dia mau pakai atau tidak, ya itu ya. Lah ya. Seperti itu. Cuma Nabi SAW sudah jelas menjelaskan kepada umatnya nggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi hendaklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah betul-betul kita mengagungkan qala Allah qala Rasul Pak. Ini harus betul-betul kita tancapkan ke dalam hati kita Pak. Pengagungan
ya, lebih mengutamakan, lebih mendahulukan firman Allah dan sabda Rasul ini harus kita utamakan, Pak. Ini yang seharusnya kita, ini yang menyebabkan kita selamat, Pak. Ya, jangan hanya karena rupiah, Pak, yang berapa sih, Pak? Kita nggak hidup nggak lama. Jangan karena itu kita dibakar, ya, di kuburan, apalagi di neraka, waliyadzubillah. Jadi ini kaidah, siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, sepanjang apapun titelnya, di belakang namanya, di depan, di belakang, ya, kalau perkataannya dan perbuatannya menyelisihi Al-Quran, menyelisih hadis Nabi, kita tetap muliakan karena dia ulama, tapi kita tidak ikuti kesalahannya, Pak. Gitu, Pak. Karena ulama bukan apa? Bukan Nabi. Kita muliakan dia, tapi mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Yai, ya Bib, sampean di sini salah. Mohon maaf, saya nggak bisa ikut karena jelas bertentangan. Saya lebih memuliakan Nabi SAW. Seperti itu. Harusnya begitu orang yang beriman. Ya, sikapnya. Allah alam bisawab. Yang jelas bohong saja itu. Oh, katanya ada ulama, siapa coba? Sampaikan siapa ulamanya, siapa. Kadang-kadang cuman katanya-katanya saja, Pak. Sebetulnya tidak ada. Tapi kalaupun ada tadi, jawabannya tadi yang kita sampaikan. Karena kebanyakan gitu sih, Pak. Ketika melakukan suatu amalan, ngikut aja. Solo kiai kowe ngono kowe kan. Itu kiai nggak mungkin lah dia nggak tahu, wong jadi tokoh. Ya, jangan kayak gitu penilaiannya, Pak. Yang kita ikuti dalil bukan orang. Ya, siapapun dia, ya, titelnya bagaimanapun titelnya, ya, kalau seandainya amalannya dan ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka orang yang betul-betul ingin selamat dunia akhirat adalah orang yang mengedepankan Al-Quran dan hadis dan tetap memuliakan ulama tersebut. Dan kita tidak dihitung sebagai orang yang mencela ulama, Pak. Tidak. Kebanyakan orang, Pak, ketika kita tidak mengikuti ulama atau habib dalam suatu masalah karena dia salah, kita dituduh apa? Tidak cinta kepada ulama, tidak ihtiram, tidak memuliakan ulama. Padahal ini perbuatannya kiai ini atau ustadz ini salah. Ini loh hadisnya, ini loh dalilnya jelas. Kok dikatakan tidak memuliakan? Ya, jelas penilaiannya salah. Itulah yang dinamakan fanatik, Pak. Fanatik yang salah tuh itu, Pak. Satu, Pak, fanatik yang boleh dan harus, itu fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada selainnya itu yang tercela. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Bu, ada lagi, Bu. Ada lagi. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang masalah santunan yatim piatu. Bagaimana cara pembagiannya? Apakah hanya khusus untuk yang yatim saja atau yang piatu saja? Karena di kampung kami ada yang mengadakan santunan begitu, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lembaga ini, bukan? Lembaga? Bukan. Per orang itu. Ala kulli hal, dalam mengurus, pertama Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, orang yang mengurus anak-anak yatim piatu, subhanallah, ini besar sekali pahalanya, terutama yatim. Nabi SAW mengatakan, ana, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku di surga fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim seperti ini, Pak. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Saya tanya, Pak, jauh nggak kepala jari telunjuk dan jari tengah? Nggak jauh kan? Begini, Pak. Deket di surga. Keutamaan yang besar sekali. Dan ancamannya sangat mengerikan, Pak. Orang yang mereka sewenang-wenang, mereka memakan harta anak yatim secara tidak hak, api neraka, Pak, waliyadzubillah.
Ya. Dari pengurusan harta anak yatim, kalau memang itu perorangan, ya, memang dibagi-bagi, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pembagiannya lihat mana yang lebih maslahat. Ini kan tadi mana yang dikasih gitu ya, atau berapa? Kalau ditanya mana yang dikasih, kalau duitnya cukup kasih semua. Yatim piatu. Yatim piatu. Kalau seandainya enggak dikasih semua, maka kita lihat mana yang lebih membutuhkan. Mana yang lebih membutuhkan. Dan jelas yang lebih membutuhkan adalah anak yatim, karena anak yatim adalah anak yang belum balik ditinggal mati bapaknya. Ini yang lebih membutuhkan, dan yang lebih dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keutamaannya, lebih utama. Jadi kalau memang tidak diberikan kepada semuanya karena uangnya gitu ya, karena uangnya sedikit, maka kepada anak-anak yatim, ya. Adapun berapanya ya nanti dilihat. Makanya yang mengatur ini harus betul-betul orang yang amanah, harus betul-betul orang yang tahu kondisi-kondisi anak yatim, seperti itu. Masih pula kalau memang mau dibagi rata pun nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi kalau seandainya tahu kondisi mereka, ya maka cari yang lebih membutuhkan, itu yang diberi. Seperti itu. Di sini aturannya gitu saja. Itu mana yang lebih membutuhkan. Dan yang lebih membutuhkan jelas anak yatim. Iya. Anak yatim karena dia kehilangan bapaknya yang mencari uang, mencari, kadang kalau yang kehilangan ibunya saja ya bapaknya masih bisa nyari, masih bisa memberi. Seperti itu. Yang lebih utama adalah yatim. Yang lebih utama adalah yatim, karena hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama itu menunjukkan untuk anak-anak yatim. Ya. Dan saya lupa, jadi ada beberapa bahasa Bapak Ibu ini, ada 3. Jadi beda antara yatim, kemudian beda antara anak yang ditinggal bapaknya, kemudian anak yang ditinggal ibunya, kemudian anak yang tinggal keduanya. Ya saya lupa. Waktu itu saya hafal ya. Jadi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Anak yang ditinggal ibunya piatu, berhak untuk disantuni tidak? Berhak, boleh. Kalau memang orang susah, iya berhak. Kalau memang orang yang sulit kondisinya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya cari ini. Mana ya? Subhanallah. Wah, lupa sekali. Batasan anak yatim itu sebelum balik saja. Iya, jadi yatim adalah anak yang belum balik ditinggal mati orang tuanya. Seperti itu. Ditinggal mati orang tuanya, atau orang tuanya nggak ketahuan di mana tempatnya. Iya. Dan orang tuanya tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Jadi seperti saya udah nggak dapat lagi. Oh, nggak dapat. Ya Arab jalur santunnya dari coba. Udah nggak dapat. Seperti ini. Cukup Pak ya, kalau nggak ada lagi pertanyaan atau ibu-ibu, satu lagi lah kalau ada. Iya silakan. Ini anak ditanya Ustaz. Ditanya. Hukum memakan ular. Hukum memakan ular. Jadi saya itu kalau saya jawab haram, tapi saya nggak tahu dalilnya, maksudnya dengan perasaan gitu. Jadi saya diam. Hukumnya bagaimana Ustaz? Taib. Apa hukum memakan ular?
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum memakan ular, ingat sebelumnya saya sampaikan, tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu haram kecuali berdasarkan dalil dalam masalah dunia. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu haram dalam masalah dunia kecuali berdasarkan dalil yang mengharamkan. Taib, apa hukum memakan ular? Jawabannya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh ular. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Nabi SAW di suatu tempat bersama para sahabat, kemudian datanglah ular. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membunuhnya, namun ternyata ular tersebut keburu pergi. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kita diperintahkan untuk membunuh ular. Para ulama Para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, mereka membuat kaidah. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Saya ulangi, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Saya ulangi supaya hafal, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan, seperti ular, cicak, termasuk tokek. Nggak boleh, karena diperintahkan untuk dibunuh, dan setiap yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan, dan setiap hewan yang haram dimakan haram diperjualbelikan. Ini kaidah, Pak. Saya ulangi, Pak, ya. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Setiap hewan yang haram dimakan haram dijual belikan. Ular jadi nggak boleh dimakan dan nggak boleh diperjualbelikan. Kalau kulitnya? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Kan ular kan kulitnya kan dimakan. Kulitnya kan dibikin apa lah gitu kan? Nggak boleh. Tetap nggak boleh gitu. Nggak boleh juga. Kalau mau menjual kulitnya, Bang, berarti ularnya harus dibunuh dulu kan, nanti nggak. Iya. Jadi tetap nggak diperbolehkan ya. Mau kulitnya kayak mau apa, buntutnya nggak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Ini kaidah, Bapak Ibu. Seperti cicak ya, cicak diperintahkan untuk dibunuh. Sebutkan dalam hadis sahih. Nabi ada seorang sahabat yang mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqtula al-wazal. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membunuh cicak. Dalam hadis yang lain dikatakan, Nabi mengatakan, man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutiba lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang membunuh cicak di pertama kali pukulan atau di pertama kali gebukan gitu atau bantingan, maka dicatat untuknya 100 kebaikan, 100 pahala. Apabila matinya di pukulan kedua setengah itu, apabila di pukulan ketiga matinya, maka di setengahnya ini lagi. Seperti itu. Jadi benar kata orang-orang tua kita dulu, ayo bunuh cicak dapat pahala. Itu benar sekali. Benar sekali. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Abu Dawud ya. Hadisnya sahih. Jadi setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Dan setiap hewan yang haram dimakan haram diperjualbelikan. Ada kaidah lagi Bapak Ibu. Setiap hewan yang haram dibunuh, tadi diperintahkan dibunuh, sekarang sama. Maksudnya sama hukumnya. Setiap hewan yang haram dibunuh haram dimakan. Ada kodok, Ustaz ya? Iya. Saya ulangi kaidahnya, setiap hewan yang haram dibunuh haram dimakan. Lah kalau dimakan ya pasti dibunuh, mati. Seperti kodok. Hadis sahih, Pak. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, anaj'alu wahai Rasulullah, apakah kami boleh atau apakah aku boleh menjadikan kodok itu sebagai campuran obat? Iya.
Jadi ada seorang sahabat bertanya demikian, lalu Nabi SAW ya melarang dia untuk membunuh katak, membunuh difdar atau kodok. Jadi kodok nggak boleh dibunuh, haram dibunuh. Setiap hewan yang haram dibunuh, haram dimakan. Ya, kalau dimakan maka dibunuh dia. Dan setiap hewan yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Maka nggak boleh makan kodok dan nggak boleh memperjualbelikan kodok. Contoh hewan lain yang nggak boleh dibunuh, semut, tawon, ini lebah ya, tawon maksudnya kita ya. Itu nggak boleh dibunuh. Semutnya kalau di dalam rumah mengganggu kan? Kecuali mengganggu. Kalau mengganggu boleh, tapi nggak boleh pakai api. Nggak boleh dibakar, karena disebutkan dalam Sahih, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta api. Nggak boleh pakai api, kalau pakai asapnya boleh. Nggak boleh. Pakai asap, kalau pakai asapnya boleh, tapi kalau pakai apinya dibakar nggak boleh. Berarti kalau anak-anak lebah itu nggak boleh makan? Yang nggak boleh dimakan tuh kalau udah jadi lebah, tapi kalau telurnya itu belum dikatakan lebah, boleh. Yang baru kecil apa namanya? Boleh, kalau itu boleh, nggak masalah. Yang dilarang itu udah jadi lebah, tapi kalau masih telur, ulat yang putih-putih itu, maka boleh, tidak masalah. Itu pernah ditanyakan juga kepada saya. Terakhir Ustaz, ini yang sering banyak dimakan di masyarakat. Apa itu? Biawak. 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 Ya. Hukumnya gimana Ustaz? Nyambe? Biawak atau nyambe. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, sekali lagi dalam urusan dunia, ingat Pak ya, dalam urusan dunia tidak boleh kita mengatakan haram kecuali berdasarkan dalil. Tidak boleh kita mengatakan enggak boleh kecuali berdasarkan dalil yang mengatakan atau yang menunjukkan tidak dibolehkannya. Sekarang biawak, Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, ini termasuk perkara dunia, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Jadi Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kita manfaatkan. Konsekuensinya boleh, apa saja boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya dalam masalah urusan dunia, yang dimintai dalil adalah orang yang mengatakan haram dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah ibadah, yang dimintai dalil adalah orang yang makan boleh. Tapi dalam masalah dunia, mana dalil yang menunjukkan haram. Nah sekarang biawak, apa atau adakah dalil yang menunjukkan haramnya? Taib, apa? Kalau seandainya itu termasuk binatang yang memakan bangkai, berarti binatang jalalah. Memang ada binatang jalalah. Ya, binatang jalalah adalah binatang yang dia makanan pokoknya bangkai, Pak. Makanan pokoknya bangkai itu binatang jalalah. Dan bukan hanya biawak, ayam pun bisa dikatakan hewan jalalah kalau dia makannya bangkai, murni bangkai, atau sapi murni bangkai, ikan semuanya makanannya yang bangkai-bangkai, maka berarti hewan jalalah, haram dimakan. Tapi boleh dimakan kalau sudah dikarantina. Di syarat hewan jalalah boleh dimakan apabila sudah dikarantina. Selama karantina tersebut diberikan makanan yang suci. Nah sekarang biawak, kalau memang dikatakan makanannya yang bangkai-bangkai, padahal nggak gitu juga. Makanannya ya ikan, sesuatu yang segar. Apalagi? Iya. Tikus. Toyib lah, kalau kita katakan makanannya yang haram-haram gitu ya, maka toyib kita anggap sebagai binatang jalalah. Kalau binatang jalalah, maka boleh kita manfaatkan apabila sudah kita karantina. Selama karantina kita berikan yang halal-halal. Iya, kita berikan yang halal. Ustaz, haram kenapa? Karena hewan tersebut menjijikan. Ntar dulu. Menjijikan menurut siapa? Karena kalau landasan kita dalam mengharamkan adalah menjijikan, waduh Pak, ntar ayam juga haram berarti Pak. Karena ada orang yang jijik makan daging ayam, bener ada, kawan saya ada itu enggak. Daging sapi jijik, daging kambing jijik, haram berarti.
Tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, sekali lagi ya, dalam masalah dunia tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu haram kecuali berdasarkan dalil, dan biawak tidak, setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya. Dan dia juga termasuk hewan laut. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Sekali lagi, kalau ada orang yang tidak terima akan keharamannya, datangkan dalil yang menunjukkan haram. Dan itu bisa diterima dan tegas. Kita akan katakan itu haram. Karena tidak ada, maka kembali ke hukum asal. Al-aslu fil asya' al-hillu wal ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam masalah dunia itu halal, boleh, tidak masalah. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Selama ini kan kita sekedar nggak boleh, tapi apa nggak bolehnya tuh? Jijik, ya jijik menurut siapa? Tapi katanya, haramnya kenapa? Karena hidup di dua alam. Pak, nggak ada hewan yang hidup di dua alam, Pak. Nggak ada. Alam dunia, alam akhirat. Sekarang, Pak. Sekarang kita hidup di darat kan? Kita bisa nggak hidup di lautan meskipun sebentar? Apakah kita dikatakan hidup di dua alam? Enggak, asalnya kita hewan darat. Ya, bahasa Arab tuh kita ini termasuk hayawan. Kalau bahasa Arab kita termasuk hayawan. Ya, dalam bahasa Arab. Tapi ya nggak pantas hewan itu. Makanya para ulama sebelumnya, kalau orang menjadikan ini sebagai kaidah pengharaman, maka banyak Pak yang asalnya halal haram kepiting. Kalau kayak ini kaidahnya berarti apa? Halal. Soalnya apa? Soalnya di dua alam, bisa di air, bisa di darat. Sebenarnya nggak bisa ikan di darat cuma 3 hari. Nah, makanya yang benar kita harus tahu apa hewan darat, apa hewan laut. Makanya pernah kita sampaikan, hewan darat adalah hewan yang apabila diletakkan di lautan dalam jangka waktu yang lama mati. Nah, berarti dia hewan darat. Dia kalau bukan buaya darat ya. Kalau hewan laut ya, itu hewan yang apabila diletakkan di daratan dalam jangka waktu yang lama, maka dia hewan laut. Seperti itu. Sekarang hewan laut itu hukumnya apa? Boleh. Hukum asalnya hewan laut boleh, tidak masalah. Nabi mengatakan ya tentang lautan, al-hillu maitatuhu gimana itu, coba ingatkan. Airnya suci. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, kata Nabi SAW. Airnya itu suci dan bangkainya itu suci. Hewan laut bangkainya suci. Maksudnya hewan yang mati tanpa disembelih suci di lautan. Boleh. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan semua hewan laut tanpa terkecuali itu halal. Semuanya. Makanya buaya dalam mazhab Syafi'i halal. Halal. Iya, dalam mazhab Syafi'i. Meskipun saya sendiri mengikuti pendapat yang menyelisihinya. Biawak halal tapi masak biawak ngopi lagu ya. Seperti itu. Ya, yang terbaik dikarantina dulu, diberikan makanan yang sehat ya. 4 sehat 5 sempurna ini. Seperti itu. Tidak masalah, Enggak makannya. Oh iya. Kalau makan bangkai ikan. Iya, sebenarnya. Kalau ayam bukan bangkainya yang makan buaya. Boleh, tidak masalah. Ya hidup-hidup dimakan. Boleh, ya. Untuk biawak boleh dia makan ayam hidup-hidup. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini yang bisa kita kaji. Sekali lagi, kalau ada yang tidak setuju, sampaikan, saya kasih tahu, biar saya berpindah dari hukum ini ke hukum yang lain. Karena sekali lagi nggak boleh kita mengatakan dalam masalah dunia haram kecuali berdasarkan dalil, kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menunjukkan haramnya kalau masalah dunia tadi. Tapi kalau masalah
agama dalil yang menunjukkan disyariatkannya, dibolehkannya. Walaupun nggak secara tegas, ya. Ah? Walaupun nggak secara tegas. Nggak cara? Maksudnya walaupun bentuk pengharamnya nggak secara tegas. Seperti? Misalnya kalau macam babi kan jelas tegas. Iya. Sebutin langsung. Iya, dalil-dalil intinya yang menunjukkan haramnya itu kan ada yang termasuk hewan apa kan gitu, seperti itu. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.